Halo, selamat datang di Dikonekin, channel yang membahas semua tentang IT. Sebelum kita masuk ke tahap demonstrasi setup Mikrotik langsung dengan VirtualBox, aku ingin mengenalkan ke kamu terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan OSI layer. OSI layer itu adalah singkatan dari Open System Interconnection, di mana ini adalah standar dari organisasi internasional untuk kamu bekerja di bidang IT. Nah, kita lihat dari gambar berikut ini. Ada sekitar 7 layer di sini yang bisa kita lihat, mulai dari physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation, dan application layer. Nah, tentunya sebagai seorang network engineer, kamu hanya perlu mengetahui 3 layer ini saja, yaitu physical layer, data link layer, dan network layer. Sedangkan transport, session, presentation, dan application umumnya ini wajib jika kamu bekerja sebagai seorang software developer atau software engineer. Sedangkan jika kamu bekerja sebagai seorang network engineer, maka layer ini perlu dan wajib kamu ketahui. Nah, kita lihat di sebelahnya. Sekarang kita akan berbicara mengenai physical layer. Physical layer yang mana sih? Physical layer itu adalah hub, ya. Ini disebut dengan sebagai physical layer. Sedangkan data link layer itu adalah switch. Nah, switch dan hub sama-sama menghubungkan komputer dengan blok subnet yang sama, ya. Sedangkan router ini disebut juga sebagai network layer. Ini adalah menghubungkan komputer dengan blok subnet yang berbeda. Nah, aku kasih contoh. Jika seandainya PC ini dengan alamat IP 192.168.1.100 ingin mengakses informasi ke PC ini yang beralamatkan IP 192.168.1.225. Ketika ini diakses melalui switch, kemudian dikirimkan informasinya ke Mikrotik, dan kemudian oleh Mikrotik dia akan langsung menuju ke hub, maka informasi yang dikirimkan oleh PC ini oleh hub dia akan mengirimkan ke semua PC yang ada di sini. Bayangkan jika dalam hub ini kamu punya sekitar 100 PC. Bisa dibayangkan betapa sibuknya hub ini dan juga interaksi dengan router ini. Nah, inilah kenapa yang membedakan hub dengan switch. Sedangkan switch, jika seandainya PC ini atau PC ini katakanlah terhubung langsung dengan switch. Oke, kita anggap saja ini sebuah PC ataupun server yang ingin mengakses informasi ke PC ini yang beralamatkan IP 1.100. Maka oleh switch dia akan langsung menghubungi PC yang beralamatkan IP ini. Sekalipun switch ini memiliki beberapa IP sekaligus, ya. Nah, ini tidak menjadi masalah buat switch. Kenapa? Karena dia bisa langsung menghubungi PC ini tanpa harus mengirimkan semua data ke PC ini, ya, dan ke PC ini kembali. Nah, inilah cara kerja dari hub, switch, dan sementara Mikrotik punya perbedaan yang berbeda karena dia ini adalah network layer yang ada di sini, ya. Dia ini kalau kita lihat penjelasan di sini bahwa memutuskan, ya, data mana yang akan dikirimkan. Jadi router ini memiliki kemampuan untuk mengirimkan data sekalipun blok subnetnya itu berbeda. Kemarin kita sudah
berbicara banyak mengenai blok subnet. Kita sudah tahu bagaimana cara mengelompokkan blok subnet. Nah, kenapa blok subnet itu penting? Karena inilah yang akan menjadi kebingungan jika kita tidak memahami pengelompokan blok subnet ini. Nah, hub hanya bisa bekerja jika dia itu memiliki blok subnet yang sama. Katakanlah di IP range 0 sampai dengan 63. Maka jika hub ini memiliki range IP, ya katakanlah ini 25 ya sampai dengan 63. Nah, ini kita lihat nih bahwa range IP ini udah lebih. Kita lihat bahwa ini 1.25. 1.25 ini masih dalam blok subnet yang sama, yaitu 0 sampai dengan 63. Ya. Jika seandainya 0 sampai dengan 63, maka dia masih bisa berinteraksi. Seperti 25 dengan 45 masih berinteraksi. Namun jika ini sudah menjadi 165, maka ini tidak bisa lagi. Maka seharusnya IP yang ada di sini itu adalah let's say 50. Nah, maka hub akan mampu ya mengirimkan data ke PC ini jika PC ini di request informasinya oleh PC yang berada di switch ini misalnya. Ya. Jadi perbedaannya adalah hub ya hanya menghubungkan komputer dengan blok subnet yang sama. Bedanya dia akan mengkontak semua komputer yang ada di dalam jaringan hub ini. Berbeda dengan switch, switch juga beroperasi dengan menghubungkan komputer dengan blok subnet yang sama. Katakanlah ini adalah 100 kemudian ini 5. Maka kalau kita lihat di sini, jika blok subnetnya itu sebanyak 24 dan di sini ada 100, ya kita lihat di sini ada 192, ya 255, 192, maka ini sudah melebihi daripada maksud saya 100 ini masih masuk ke dalam blok subnet 64 yaitu 127. Jadi ini sudah berada di luar subnet yang kedua ya. Jadi ini seharusnya jika ini 100 maka ini kurang lebih berada di blok subnet 65 misalnya. Ya, karena 64 ke 127 ini masih masuk ya. 100 masih masuk ke 127. Nah, sedangkan yang di sini seharusnya IP-nya adalah seperti ini ya guys. Iya. 127. Berarti ya 120 pun masih bisa. Karena dia masih dalam blok subnet yang sama. Nah, router dia mampu untuk mengirimkan data ke semua blok subnet yang berbeda. Karena inilah kemampuan router. Dia memiliki kemampuan untuk mengatur lalu lintas ini, sehingga kenapa ini menjadi gateway atau pusat lalu lintas. Semua perangkat ini berbagi data antara satu dengan yang lain. Sampai di sini, semoga kamu bisa paham ya apa yang disebut dengan OSI layer ya, dan berapa banyak OSI layer yang perlu kita pahami. Dan kenapa selama ini kita belajar blok subnet, mencari range IP address, karena pada saat nantinya ketika kamu merangkai beberapa perangkat sekaligus dan ketika memiliki trouble, setidaknya ilmu dasar ini kamu sudah pahami. Guys, berhubung ramai banget yang request agar konten-konten ini bisa dibuat dalam bentuk video short, maka untuk seterusnya video-video ini akan kami garap dalam bentuk konten short. Terus pantau medsos-medsos kami, baik itu YouTube, Facebook, Instagram maupun TikTok, agar kamu tidak tertinggal dengan informasi-informasi selanjutnya. Sampai jumpa. Yuk kita masuk ke video berikutnya.